Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Bagus, semuanya dalam keadaan sehat. Sudah sarapan? Oh, sudah mandi? Bagus ya, semuanya sudah sarapan, sudah mandi. Nah, kamu udah siap untuk belajar? Sudah? Oke. Kalau sudah siap untuk belajar, berarti kamu sudah siapkan peralatan tulis kamu. Seperti biasanya, apa yang kita pelajari hari ini, kamu buat catatanmu. Ya, seperti yang saya katakan, catatanmu itu akan Ibu periksa setiap pertemuan, ya, setiap kamu mengantar tugas. Tapi masih ada. Nah, jadi Ibu perlonggar ya. Ibu perlonggar, catatan kamu akan Ibu periksa sekali sebulan. Ya, kapan itu? Saya akan periksa setiap awal bulan. Ya, Ibu akan periksa catatanmu baik SBDP, baik itu matematikamu setiap awal bulan. Oke? Paham? Ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan kasih dulu koreksi kepada tugas-tugas kamu yang sudah Ibu nilai. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan yang tepat waktu, dan saya masih tunggu kepada teman-teman kamu yang belum mengumpulkan tugas. Jangan sampai lewat hari Sabtu ya nak ya. Tugas-tugas kamu saya tunggu paling lambat hari Sabtu. Kenapa? Buku-buku kamu nanti akan Ibu satukan sesuai dengan namamu, akan Ibu ikat, sehingga tidak ada lagi buku-buku yang hilang. Ya, nggak ada lagi jeritan-jeritan buku saya hilang, buku saya. Nah, dan jangan coba-coba ada di antara kamu yang mengambil yang bukan buku kamu. Hargai pekerjaan temanmu, hargai pekerjaanmu. Berusahalah untuk menjadi orang yang terbaik di antara yang baik. Oke? Jangan mencontek punya kawan. Nggak ada artinya itu. Kamu bukan jadi pintar. Kamu membunuh diri kamu sendiri. Tapi berusahalah untuk memperbaiki diri. Itu yang Ibu mau. Nah, jadi dari hasil-hasil yang sudah Ibu nilai masih jauh dari harapan saya. Masih banyak jauh yang dari harapan saya. Nah, jadi tolong Ibu ingatkan, tonton kembali video saya berulang-ulang sampai kamu paham. Jika ada yang tidak paham, telepon saya. Hubungi saya. Kalau saya tidak angkat berarti saya tidak pegang HP. Kamu bisa coba untuk beberapa saat lagi. Ya nak ya. Jadi saya mohon mari kita kerjasama demi kebaikan kamu, supaya ada artinya pembelajaran ini. Ya, jangan bangga kamu tidak mengerjakan tugas kamu. Jangan kamu senang tidak mengerjakan tugas kamu sampai di akhir tahun nanti. Jangan. Ibu pun senang kalau kita bertatap muka, tapi karena kita harus mengikuti ya aturan pemerintah inilah. Dan memang bukan karena ya, dan kamu perlu ingat ya sayangnya, bukan hanya karena pandemi ini kita belajar seperti ini, tapi untuk kedepannya nanti, sekalipun pandemi sudah berlalu, ini akan tetap berlanjut. Kita menggunakan IT, kita menggunakan memfasilitasi diri kita dengan yang namanya teknologi. Kenapa? Kita harus bersaing dengan dunia luar. Jadi kamu harus persiapkan diri kamu, ya. Kamu harus persiapkan diri kamu untuk bisa, ya, menggunakan teknologi dengan baik. Ya, Ibu yakin dan percaya kamu pasti bisa. Anak-anak Ibu semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Ingat, ciptaan Tuhan itu tidak ada yang tidak baik. Kita adalah ciptaan Tuhan, semuanya baik. Maka jangan sia-siakan berkat Tuhan yang ada pada dirimu. Oke nak? Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran. Tapi mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini kami masih boleh belajar, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka terangilah hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat, akal budi, kecerdasan dan kepintaran, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Berikan kepada kami Tuhan hati yang bertanggung jawab, hati yang mendiri untuk mengerjakan setiap tugas-tugas kami. Buatlah hidup kami menjadi berkat.
Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kalau pada pembelajaran 1 kita belajar tentang pengenalan pecahan, maka pada pembelajaran 2 ini kita mempelajari tentang jenis-jenis pecahan. Apa-apa saja jenis-jenis pecahan? Yang pertama adalah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang kita tuliskan dengan simbol A per B. Ya, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau kita kasih simbol A per B. Nah, kemudian perhatikan contoh. Semuanya memperhatikan ya nak ya, jangan nggak diperhatikan. Nanti kamu harus lihat apa yang berbeda di sini ya. Contohnya 1 per 2, 3 per 4, 4 per 5, 9 per 7, 15 per 11. Nah, kalau kamu perhatikan kelima contoh pecahan biasa ini, ya, di 1 per 2, 3 per 4, 4 per 5, kita menjumpai pembilang lebih kecil dari penyebut. Tetapi kalau di 9 per 7, 15 per 11, kita menjumpai pembilang lebih besar dari penyebutnya. Nah, pecahan biasa kita bagi atas 2. Yang pertama kita sebut dia dengan pecahan biasa murni atau pecahan sejati, di mana pembilang yang nilainya lebih kecil dari nilai penyebutnya. Pembilang yang nilainya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pecahan murni jika pembilang lebih kecil dari penyebutnya. A lebih kecil dari B. Yang kedua, pecahan biasa tidak murni. Ya, di sini contohnya 9 per 4. Dia, apa itu pecahan biasa tidak murni? Yaitu pecahan yang pembilangnya nilainya lebih besar dari nilai penyebutnya. A lebih besar dari B. Paham sampai situ? Ada 2 ya nak ya. Pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Apa itu pecahan biasa murni? Apabila pembilang lebih besar dari apabila pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Bagus, ya. Apa itu pecahan biasa tidak murni? Apabila pembilangnya nilainya lebih besar dari penyebutnya. Yang kedua, pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa murni. Ingat ya nak ya, ini harus pecahan biasa murni. Tadi kan ada 2 pecahan biasa kan, murni dengan tidak murni. Nah, kalau pecahan campuran adalah terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa murni. Yang kita kasih lambang di sini A, B per C. A di sini adalah bilangan bulat, B per C adalah pecahan biasa murni, di mana B adalah pembilang, C adalah penyebut. Nah, contoh 1, 2 per 3. 2 per 3 adalah pecahan biasa murni. Kenapa? Karena pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Jadi jangan dibikin 1, 11 per 7. Itu bukan pecahan campuran. Ya, jadi pecahan campuran itu yang sebaiknya adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa murni. Paham? Baik, yang ketiga, pecahan desimal, yaitu kita kasih lambang A, B. Angka yang terdapat di belakang koma. Ya, pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki angka di belakang koma. Contoh 0,1, 0,02, 0,03. Nah, kalau kamu perhatikan ketiga contoh ini 1 di belakang koma itu menyatakan per 10. Nah, angka di belakang koma kita letakkan sebagai pembilang.
ya, angka di belakang koma, angka di belakang koma kita tuliskan sebagai pembilang. Jadi 1/10 karena dia ya angka terakhirnya ya anak ya, angka terakhir di belakang koma. Angka-angka, jadi nolnya tidak usah kita tulis. Angka yang kita tulis sebagai pembilang adalah angka yang dimulai dari 1 dan seterusnya. Kalau ada angka 0 seperti ini ya di depannya, ini nggak kita tuliskan ya nak ya. Kita cukup menuliskan angka 2. Nah, karena ini 2 di belakang koma ya, 2 angka di belakang koma itu kita katakan per 100. Sedangkan 3 angka di belakang koma kita katakan per 1000. Nah, jadi angka-angka yang di belakang koma inilah yang kita tuliskan sebagai pembilang. 0,02. Angka di belakang komanya adalah angka 2. Maka 2/100. Di sini angkanya angka berapa, nak? Iya, bagus. 3. Maka kita tuliskan 3/1000. Oke? Nah, jadi bagaimana nanti kalau ibaratnya ada 1,1? Ya kan? 1,1. Ini kan sering kan? Ingat, tetap dia angka itu diletakkan sebagai pembilang. Tapi angka 0 tadi saya katakan tidak ya nak ya. Kalau angka itu di depan. Berbeda kalau angka itu di tengah-tengah. Ya, berbeda kalau angka-angka itu di tengah-tengah. Coba dipahami, di sini saya tidak tuliskan, tapi coba kamu catat apa yang saya katakan. 1,1. Dia kan tetap di 1 di belakang koma kan? 1,1 berarti dia kita tulis 11/10. Ya kan? 1,1 kalau kita jadikan dia ke per 10 adalah 11/10. 1,02 kalau ibaratnya kita gantikan ini menjadi 1, ini 0 ini 1,02, maka kita tuliskan menjadi 102 ya 102 atau 102/100. Kalau dia ibaratnya 1,003 maka menjadi 1003/1000 atau 1003/1000. Bisa paham sampai situ nak? Oke, kita lanjut ya. Kamu pahami apa yang saya jelaskan, apa yang saya sebutkan tanpa saya catat di sini harus kamu catat juga, harus lihat ya nak ya, harus lihat. Itu artinya kamu mengikuti pembelajaran saya, harus bijak. Yang ketiga, persen. Apa itu persen? Persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100. Per 100 itu sebenarnya arti persen. Nah, persen itu ditulis dengan lambang seperti ini. Perhatikan ya nak ya. Nah, contoh ini 20%. Kita bacanya ini 20%. Ini kita baca. Maka kita tulis itu sama dengan 20/100. Baca sama-sama 2 ya. Oke, 75% sama dengan 75/100. Ini ya baca. Iya, 175%. Kita tulis 175/100. Mudah kan? Oke. Nah, jadi untuk memperkaya kamu, apakah kamu sudah memahami supaya kamu semakin mengerti dan memahami apa yang kita pelajari hari ini? Ini ada Ibu kasih tugas 4. Perhatikan apa yang diminta soal, nak. Jangan asal dikerjakan, tapi apa yang saya minta, apa yang diminta soal, coba diperhatikan. Nah, nomor 1 saya minta, apakah perbedaan pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni? Tadi kan saya udah jelaskan, apa itu pecahan biasa murni, apa itu pecahan biasa tidak murni, dan masing-masing tuliskan satu contohnya. Contoh pecahan biasa murni itu apa? Kemudian contoh pecahan biasa tidak murni itu apa? Tuliskan dulu perbedaannya. Pecahan murni biasa adalah ini. Contohnya ini. Pecahan biasa tidak murni adalah ini. Contohnya ini. Gitu cara menjawabnya. Nah, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Ya, tadi saya udah jelaskan kan?
Pecahan campuran adalah ini, contohnya ini. Gitu cara menjawabnya, nak ya. Jangan langsung ini apa? Tulisannya juga harus rapi, nak. Jangan nanti tulisannya saya coreti, saya suruh ulang. Sama ibu tulisan itu harus rapi. Ingat, tulisan kamu adalah cerminan hati kamu. Bagaimana hatimu saat itu mengerjakan pekerjaanmu, ibu tahu. Dari mana tulisan kamu? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pecahan desimal? Dan berikan contohnya sama seperti soal nomor 2 tadi. Pecahan desimal adalah ini, contohnya ini. Kemudian nomor 4, apakah yang dimaksud dengan pecahan persen? Pecahan persen adalah ini. Kita harus bisa. Oke, paham sampai di situ? Nah, untuk pembelajaran ketiga nanti setelah kita masuk kepada jenis-jenis pecahan, maka kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan biasa, atau pecahan biasa ke pecahan kita nanti akan masuk kepada pengubahan pecahan. Namun sebelum masuk kepada pengubahan pecahan nanti, nak, ibu akan mengulang kembali tentang kelipatan, tentang FPB, tentang KPK. Kemudian seperti yang ibu katakan di awal, kamu harus memahami perkalian dan pembagian. Sebab untuk mengubah pecahan itu nanti dan menyederhanakan pecahan, kita perlu tahu KPK dan FPB. Tolong diulang kembali, anak ya. Ibu tahu di kelas 4 semester 2 kamu sudah belajar tentang FPB dan KPK. Oke, anak ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.